Selamat siang eh, ke adik-adik CIMSA, Skome CIMSA ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia selama pandemi COVID ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Vina Tams. Saya alumni CIMSA UGM. Sekarang saya bekerja di salah satu UN agency, WHO. Sebelumnya saya pernah menjadi LOMI CIMSA UGM di tahun 2003-2004, kemudian lanjut sebagai NOMI di 2004 sampai 2005, kemudian lanjut kembali menjadi VPI CIMSA di 2005 sampai 2006. Gitu. Senang sekali bisa bergabung dengan adik-adik CIMSA semua ya. Semoga sesi ini bisa menginspirasi lebih banyak lagi alumni CIMSA atau adik-adik CIMSA yang berminat untuk bergabung ke dalam UN Agency. Terima kasih. Mungkin saya jelaskan sedikit terlebih dahulu apa sih sebenarnya UN itu. Jadi UN System atau UN Family. UN ini memang terbagi dalam beberapa program atau yang dan juga UN Specialized Agency. Salah satunya adalah di WHO. Beberapa UN agency lain mungkin juga familiar dengan teman-teman adik-adik Skome semua. Contohnya misalkan ada UNFPA, teman-teman Skora ya, mungkin lebih banyak terlibat dalam kegiatan dengan UNFPA misalkan. Kemudian juga ada UNICEF yang banyak terlibat untuk kegiatan pendidikan maupun juga health. Kemudian juga ada UNHCR, teman-teman Skor pastinya sudah banyak tahu ya terkait dengan UNHCR ini begitu. Kemudian mungkin kalau SCOF juga lebih banyak terlibat atau berhubungan dengan relate dengan WHO seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, kebetulan karena saya bekerja di WHO, mungkin saya juga akan memberikan sedikit gambaran ya apa itu WHO gitu. WHO memang lebih mandatnya memang lebih ke arah kesehatan, isu-isu kesehatan. Banyak sekali pastinya isu-isu kesehatan. Salah satu contohnya mungkin memang saya sekarang bekerja untuk mensupport di kegiatan imunisasi dan juga surveillance untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau kita sebut dengan PD3I. WHO ini juga kalau boleh dibilang juga sangat besar ya. Di seluruh dunia itu hampir sekitar 7.000 staf WHO di seluruh dunia yang tersebar di 149 country office gitu. Kemudian juga karena kita global, kita juga seperti dengan halnya UN yang lain, pastinya kita menggunakan 6 bahasa official, 6 UN official language, tapi tidak harus semuanya oke. Kita tidak harus menguasai semuanya, paling tidak satu UN language gitu. Dan secara struktur sama halnya dengan UN yang lain, jadi ada namanya headquarter WHO, headquarternya ada di Jenewa. Kemudian untuk regional office, karena saya bekerja di country office of Indonesia, for Indonesia, regional office-nya adalah di Southeast Asia region, begitu. SEARO yang berkedudukan di India, New Delhi. Mungkin saya juga ingin cerita ya, mungkin kalau saya nggak bergabung dengan CIMSA, jadi karir saya mungkin juga akan terbatas gitu sebagai dokter klinis. Dengan saya mengenal CIMSA, dengan saya mengenal IFMSC, dengan saya istilahnya terpapar dengan kegiatan lain ya, bukan hanya klinis, jadi saya memutuskan untuk menjadi seorang public health specialist. Dan di UN Agency mungkin saya bisa tambahkan juga, bukan berarti hanya sebagai public health specialist, tapi ada juga researcher gitu. Tergantung dari unitnya, kemudian tergantung dari programnya begitu. Jadi sebenarnya banyak pilihan, bukan hanya sebagai seorang klinisi begitu. Dan itu memang istilahnya poin saya, cikal bakalnya kenapa saya berubah haluan menjadi seorang public health specialist. Itu sebenarnya saat saya mendapatkan kesempatan untuk internship atau magang di WHO Headquarter Jenewa. Jadi waktu itu di tahun 2008 begitu.
Oke, jadi mungkin saya juga sharing ya perjalanan karir saya dulu, jadi teman-teman juga bisa mendapat gambaran. Seperti tadi sudah saya sampaikan, memang awal mulanya itu dari pengalaman pribadi saya waktu internship di WHO Jenewa, waktu itu ya di Child and Adolescent Health. Di situ kenapa saya bisa berkesempatan internship? Karena waktu itu juga saya menjadi project coordinator untuk salah satu IFMSC project. Judulnya adalah Global Survey on Pediatric Curricula. Jadi kita ingin melihat persepsi atau pendapat mahasiswa kedokteran terkait dengan buku, tahu nggak yang buku biru IMCI, Integrated Childhood ya, Childhood Illnesses, Integrated Management on Childhood Illnesses. Gitu. Di situ waktu melakukan data analysis, kemudian juga report writing, seorang project coordinator ini ditawari dan mendapatkan kesempatan untuk internship di sana. Jadi waktu itu 2 bulan saya di sana dan saya juga mengambil opportunity yang lain begitu. Selama magang di WHO, kebetulan kan waktu itu summer ya, Mei dan juga Juni 2008. Saya juga ikut Scopy Exchange, jadi di rumah sakit di Jenewa, di University Hospital ya, Jenewa University Hospital. Nah di situ saya merasakan sebagai dokter klinis dan juga bukan dokter ya, calon dokter klinis, karena saya juga magang clerkship di rumah sakit dan juga menjadi calon public health specialist di situ. Karena kan waktu itu lebih banyak ke research, makanya saya tadi juga sampaikan pilihannya bukan hanya sebagai public health specialist, mungkin juga lebih ke arah researcher seperti itu. Nah setelah itu begitu saya pulang ke Indonesia, haluan saya berubah gitu. Punya cita-cita. Oh ya, mungkin sebagai tambahan, saya internship itu kebetulan saya sedang hampir selesai koas gitu. Mungkin karena kesibukan di CIMSA, pokoknya ada rasa apa ya istilahnya, oh biasanya saya aktif di CIMSA, kemudian saya cuman koas, itu kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil internship gitu, dan alhamdulillah juga karena difasilitasi kan, karena ada afiliasi dengan FMSC ini, jadi saya bisa internship di situ. Itu. Setelah lulus jadi dokter, saya punya cita-cita, oh someday ya, 10 tahun ke depan lah gitu kan. Berarti saya lulus kan 2009. Harusnya tahun lalu sih, 2019. Saya sudah bisa menjadi seorang staf internasional. Saya punya kesempatan langsung masuk ke WHO Indonesia. Jadi saya praktek klinis itu hanya sekitar 9 bulan. Kemudian saya masuk bergabung di WHO Indonesia sebagai project assistant di Unit Emergency and Humanitarian Actions, di mana kegiatan saya lebih banyak mensupport teman-teman Kemenkes dalam hal penanganan bencana, ya, disaster management and response begitu. Kemudian saya di situ selama 2,5 tahun di Emergency and Humanitarian Unit. Kemudian saya mengambil S2 karena begini, kita harus imbang antara karir, pekerjaan dan juga untuk menempuh pendidikan tinggi. Jangan lupa itu, karena nanti di akhir saya akan juga jelaskan kenapa. Karena itu merupakan syarat utama untuk beberapa level dari pekerjaan di UN begitu. Setelah saya ambil S2, kebetulan saya dapat beasiswa dari DAAD Jerman. Saya juga akan encourage adik-adik Skome kalau misalkan punya keinginan untuk mengambil public health, itu bisa menjadi salah satu pilihan kalau mau ngambil master study-nya di Jerman gitu. Jadi saya kebetulan waktu itu dapat beasiswa University, jadi Charité Universität Medicine di Berlin. Saya cukup sangat banyak kesempatannya karena tiap tahun kita selalu ada alumni seminar. Saya baru selesai nih minggu lalu ikut acara alumni seminar, dan harusnya tiap tahun nih biasanya kalau tidak ada COVID berkesempatan untuk ke Berlin gitu. Jadi saya tahun ini tidak pulang kampung ya, kesannya begitu. Tapi alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan ilmu ya sebagai alumni.
Kemudian balik lagi di tahun 2015 setelah bergabung NGO yang lain ya. Waktu itu saya tergabung di KNCV untuk program TB. Saya kembali lagi ke WHO di posisi yang sekarang gitu. Jadi sebagai National Professional Officer for Immunizations. Tugas saya lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan imunisasi, baik itu yang imunisasi rutin maupun juga kampanye imunisasi seperti mungkin kemarin pernah mendengar di tahun 2017, di tahun 2018 kita mengadakan kampanye campak rubella. Teman-teman CIMSA beberapa juga terlibat dalam kegiatan tersebut, terutama untuk istilahnya influencer, social mobilizer, untuk mengajak orang tua datang atau memperbolehkan anaknya untuk diberikan imunisasi begitu. Dan sampailah sekarang saya ini hampir berarti dari 2015 ya. Saya masih di WHO Indonesia dengan title yang sama atau dengan pekerjaan sama. Seperti tadi sudah saya sampaikan, saya masih punya cita-cita yang masih belum tercapai gitu untuk menjadi staf internasional. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya juga bisa mewujudkan mimpi saya. Dan mungkin satu lagi ya, kita semuanya tuh pokoknya berawal dari mimpi kalau saya boleh bilang. Dan dengan aktif di CIMSA, saya mempunyai banyak paparan atau exposure dengan kegiatan-kegiatan lain, termasuk dengan mendapatkan networking yang sangat luas. Kalau saya menyebutnya bukan tantangan ya, saya menyebutnya malah sebagai opportunity to grow gitu. Jadi di setiap pekerjaan itu pasti ada challenge masing-masing begitu. Dan bagi saya anggap itu adalah kesempatan saya untuk belajar, untuk menjadi lebih baik seperti itu. Ya pasti banyak sekali ya mungkin tantangan-tantangan atau apa. Lagi-lagi saya menganggapnya itu bukan menjadi satu tantangan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ditanya tantangannya apa ya, saya agak sulit mengungkapkan dengan beberapa contoh akhirnya. Karena bagi saya apapun yang istilahnya tugas atau responsibility, tanggung jawab yang diberikan kepada saya, itu menjadi suatu kesempatan saya untuk belajar. Misalkan saya belum memahami suatu topik gitu, saya akan berusaha memperbaiki diri saya atau saya akan belajar lebih untuk itu. Saya itu adalah opportunity to grow gitu. Karena jujur selama saya dari saya magang, kemudian saya sampai di posisi sekarang, banyak sekali pembelajaran bagi saya gitu. Jadi kalau misalkan ingin memang berniat untuk berkarir di UN Agency, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, terutama terkait dengan education dan working experience ya. Baik itu kalau misalkan mau jadi national officer maupun juga international officer. Jadi ada semacam step-stepnya. Kalau untuk nasional kita menyebutnya adalah NO atau national officer dari level A, kemudian ada B, C, dan D, itu tergantung dari kebutuhan dari suatu negara. Kemudian untuk di level internasional itu juga ada yang namanya levelingnya, kita menyebutnya adalah P. Dan kemudian nanti ada juga yang D level. P level itu maksudnya adalah professional staff. Jadi stepnya ada step 1 sampai step 6. Ya tiap tahun itu pasti ada scales-nya lagi, biasanya P1, kedua mungkin membutuhkan 10 tahun, jadi ada stepping-nya. Kemudian juga ada D level, jadi itu level director, termasuk juga istilahnya WHO representatif, itu juga biasanya sudah masuk dalam D level. Dan DG, mungkin sekarang banyak ya teman-teman semua tiap kali Dirjen WHO, Dr. Tedros, itu level tertinggi di WHO sebagai pimpinan WHO global di seluruh dunia begitu.
terkait dengan tadi ada leveling, itu juga menentukan adanya kualifikasi, baik itu dari education maupun juga working experience. Contohnya, misalkan begini, ada kalanya pos itu memerlukan first degree education, jadi S1. Ada juga yang memerlukan S2, master degree, begitu. Dan itu juga dipengaruhi, level-level tersebut juga dipengaruhi oleh working experience yang mungkin ada yang cuma memerlukan 3 tahun, ada yang 5 tahun atau 7 tahun. Saya sudah sedikit share ya, mungkin nanti slide saya bisa di-share ke teman-teman semua untuk memberikan untuk bisa di-share. Jadi memberikan inspirasi, dan di situ juga ada satu slide yang saya my precious moment. Jadi mengingatkan saya perjalanan bukan hanya profesional tapi personal gitu kan. Dari awal saat saya magang, bertemu teman-teman FMSC, bergabung di CIMSA, dan akhirnya saya berada di posisi sekarang, beberapa achievement yang sudah saya lakukan. Nah, selain dari education dan working experience, kita juga perlu meningkatkan soft skills kita. Yang paling generik mungkin terkait dengan communication skills, kemudian teamwork, ya, managerial skills, leadership skills, itu sangat penting. Dan masing-masing UN agency memiliki UN kompetensi masing-masing sesuai dengan pos yang mereka buka, begitu. Contoh misalkan communication. Oke, mungkin yang paling yang biasanya diperlukan contohnya bisa berbahasa Inggris. Nah, itu juga aset. Jadi minimal dari sekarang siapkan belajar bahasa Inggris. Kalau mau lebih tambah lagi, saya dulu waktu kuliah juga belajar bahasa Prancis, tapi habis itu beralihlah ke Jerman dan sekarang baru belajar bahasa Prancis lagi. Dan itu merupakan aset. Karena apa? Saya tadi sampaikan di UN ini ada 6 UN official language. Jadi saat kamu bisa menguasai lebih dari satu language, nah itu juga merupakan aset gitu. Ya. Mungkin banyak sekali terkait dengan soft skills, mungkin juga IT, itu tergantung dari masing-masing jobnya ya. Jadi akan menyesuaikan. Jadi tapi saya coba sampaikan apa yang generalnya aja begitu. Bermula dari find your calling, Bayu. Jadi bisa merefleksikan ke diri kita, sebenarnya kita tuh maunya apa sih, passionnya di bagian apa, begitu. Kalau kita boleh merujuk mungkin konsep Ikigai, itu yang saya sering pakai gitu untuk menginspirasi untuk menemukan calling atau passion saya atau purpose saya. Dan di situ kita juga bisa merefleksikan diri. Jadi strength weakness kita itu seperti apa sih ya? Kemudian juga kita juga melihat identifikasi dalam diri kita nih, istilahnya ancang-ancang lah dari sekarang gitu. Kalau memang mau bekerja di UN. Beberapa waktu yang lalu saya juga terinspirasi dengan salah satu, kebetulan beliaunya juga di WHO waktu itu, dan sekarang menjadi Regional Director untuk Regio Wipro ya, West Pacific Regional Office. Saya waktu itu iseng-iseng, jadi jangan takut untuk iseng-iseng. Saya karena salah satu dari usulan atau kalau misalkan kita mau advance karir, disarankan untuk mencari mentor gitu. Dan saya mencari mentor, ada beberapa questions yang calon mentor sebenarnya. Jadi beliaunya ini karena beliaunya sibuk dengan COVID, jadi akhirnya beliau menolak secara halus untuk menjadi mentor, tapi dia memberikan encouragement. Pertama, Vina, kalau misalkan kamu mau advance ke depan, kira-kira kamu envision yourself dalam 5 tahun atau 3 tahun ke depan itu seperti apa? Ini juga penting kalau memang dari sekarang nih, dalam 5 tahun ke depan aku udah pengen jadi nih UN staff gitu. Jadi yang pertama refleksi dulu, maunya jadinya apa gitu. Apakah mau di nasional atau mau internasional? Lihat lagi, refleksi lagi, kualifikasinya harus apa aja gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga dan lagi-lagi kan saya tadi sampaikan what is your calling.
Karena value tiap-tiap orang itu juga berbeda dan itu sangat mempengaruhi nanti ke depannya kita mau juga pengen menjadi apa. Yang terakhir, assess yourself, karena tadi saya juga sudah sampaikan strength and weakness, dan di situ jangan berkecil hati, justru di situ menjadi istilahnya turning points ya, yang memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan seperti yang tadi sempat saya singgung, challenge is not challenge, it's just opportunity to learn. Dan di situ pasti kita udah berubah, menganggap hal challenge itu sebagai opportunity, kita pasti belajar. Karena saya mungkin ini juga sharing pengalaman pribadi, saat kita belajar sesuatu, kita jadi merasa, oh aku belum tahu yang ini nih, oh aku belum tahu ini, jadi lebih memotivasi kita untuk tetap belajar. Banyak ceritanya dan semoga ini benar-benar menginspirasi teman-teman, adik-adik Skomi Cimsa semua untuk nantinya aktif di salah satu UN agency. Bukan hanya terbatas WHO, tapi ada beberapa UN agency yang lain begitu. Jangan takut untuk bermimpi. Tidak ada mimpi yang besar atau mimpi yang kecil. Selama kamu yang bisa, pasti kamu bisa begitu. Jadi kembali lagi ke mindset kita. Our limits is our own mind sebenarnya. Jadi tergantung kita mau jadi apa. Dan jangan takut bermimpi untuk jadi bekerja di salah satu UN. Terima kasih.